Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semua, anak hebat di seluruh Indonesia? Hari ini kita akan belajar pembelajaran tema 3, tokoh dan penemuan, subtema 1, penemu yang mengubah dunia, pembelajaran 1. Jangan lupa like and subscribe channel Arum Wiji Astuti supaya kalian selalu mendapatkan video pembelajaran terbaru. Bagi adik-adik semua yang baru datang ke channel ini, silahkan lihat link video-video pembelajaran pada description box. Anak-anak, pada pembelajaran satu ini kita akan belajar menemukan informasi pada bacaan. Ini merupakan muatan pelajaran bahasa Indonesia. Kemudian mengidentifikasi komponen listrik, ini merupakan muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam. Dan yang ketiga, kita akan mencari dan mengolah informasi hasil wawancara pengaruh listrik dalam kehidupan di lingkungan sekitar. Ini merupakan pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Ayo siapkan buku siswamu dan buku tulis. Jangan lupa kalian menyimak video pembelajaran dengan seksama supaya kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk kehidupan kalian sehari-hari. Anak-anakku, lihatlah lingkunganmu di malam hari. Cahaya lampu bersinar menerangi jalan, sekolah, dan rumah kita. Listrik telah mengubah wajah dunia. Tahukah kamu siapa tokoh yang berhasil menemukan mesin pembangkit listrik dan bagaimana lampu-lampu di rumah dapat menyala? Supaya kalian mendapatkan jawabannya, mari kita belajar bersama. Simak teks berikut dengan baik. Listrik mengubah wajah dunia. Listrik telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat di dunia. Mr. Faraday adalah tokoh penemu arus listrik. Faraday lahir pada tahun 1791 di Newington, Inggris. Ia berasal dari keluarga miskin dan hanya sebentar merasakan pendidikan di sekolah. Dengan perjuangan keras dan semangat pantang menyerah, ia akhirnya berhasil membuat alat sederhana pertama yang dapat menghasilkan gelombang elektromagnetik. Tahukah kamu bagaimana perjalanan arus listrik hingga sampai ke rumahmu? Arus listrik adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantara. Gelombang elektromagnetik terbentuk dari hasil perubahan medan magnet dan medan listrik yang terjadi terus-menerus. Proses tersebut kemudian memicu terjadinya arus yang kemudian kita kenal sebagai arus listrik. Arus listrik dihasilkan oleh generator raksasa pada pusat pembangkit listrik. Arus listrik tersebut disalurkan melalui jaringan listrik tegangan tinggi berupa jaringan kabel pada menara-menara tinggi yang menuju ke gardu-gardu penerima di berbagai daerah. Dari gardu-gardu penerima, arus listrik kemudian disalurkan ke rumah penduduk dan berbagai tempat yang memerlukan. Arus listrik yang diterima di rumah kemudian disalurkan melalui rangkaian kabel listrik di dalam rumah. Rangkaian kabel tersebut umumnya berada di atap untuk tempat dudukan lampu atau di dinding rumah untuk saklar dan dicolokkan listrik tempat menghubungkan beragam peralatan elektronik seperti televisi, kipas angin, dan kulkas. Rangkaian listrik di dalam rumah dapat berupa rangkaian seri atau rangkaian paralel. Rangkaian seri dan paralel merupakan jenis-jenis rangkaian yang dipakai untuk menyambungkan dua atau lebih komponen listrik sehingga menjadi satu kesatuan utuh.
Bila dilihat dari cara penyusunannya, rangkaian seri disusun dengan cara bersambung atau sejajar dan rangkaian paralel disusun berderet. Contoh rangkaian seri dalam kehidupan sehari-hari adalah lampu senter. Rangkaian yang disusun seri pada lampu senter adalah baterai, karena hanya terdapat satu lampu pada senter. Hal tersebut yang menyebabkan lampu senter menyala sangat terang, namun baterainya cepat habis. Rangkaian seri dan paralel juga bisa ditemui pada lampu-lampu di rumah. Betapa penting peranan listrik bagi kehidupan manusia. Tanpa listrik, tentunya kita akan mendapatkan banyak kesulitan dalam mengerjakan aktivitas sehari-hari. Namun demikian, kita juga harus tetap bijaksana menggunakan listrik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak semua, setelah kita membaca, menyimak teks tentang bacaan listrik pengubah wajah dunia, mari kita temukan informasi penting yang terdapat dalam teks tersebut. Informasi penting dalam teks tersebut pada paragraf 1. Topik yang dibicarakan adalah tokoh yang berjasa dalam penemuan arus listrik. Sedangkan pada paragraf kedua, kalian mendapatkan informasi bahwa arus listrik dapat dihasilkan oleh generator listrik. Agar sampai ke rumah penduduk, arus listrik disalurkan melalui jaringan listrik. Informasi penting selanjutnya tentang proses perjalanan arus listrik hingga sampai ke rumah penduduk. Arus listrik dihasilkan oleh generator raksasa pada pembangkit listrik, kemudian arus listrik disalurkan melalui jaringan listrik tegangan tinggi pada menara-menara tinggi menuju gardu distribusi di berbagai daerah. Arus listrik lalu disalurkan ke rumah-rumah penduduk. Sedangkan ketika sudah sampai di rumah penduduk, arus listrik disalurkan melalui rangkaian kabel listrik yang biasanya berada di atap atau dinding rumah. Informasi penting selanjutnya tentang manfaat arus listrik. Arus listrik di rumah penduduk dimanfaatkan untuk menyalakan berbagai benda elektronik. Informasi penting berikutnya tentang perbedaan rangkaian listrik seri dan paralel. Rangkaian seri disusun secara berderet, sedangkan rangkaian listrik paralel disusun secara bercabang. Informasi penting pada paragraf keempat. Kesimpulan isi paragraf keempat adalah perbedaan rangkaian seri dan paralel serta contoh penggunaannya di rumah. Sedangkan pada paragraf terakhir, penulis ingin menyampaikan pesan agar kita bijaksana untuk menggunakan listrik dengan cara menghemat penggunaan listrik. Anak-anakku semua, tadi pada teks sudah disampaikan bahwa salah satu contoh peralatan yang menggunakan rangkaian listrik secara seri pada baterainya adalah lampu senter. Kalian bisa meminjam lampu senter yang ada di rumahmu, pinjam pada bapak atau ibumu, kemudian bongkarlah rangkaian pada senter. Kalian amati baik-baik. Nah, di sini sudah ada ya gambarnya, nomor 1, 2, 3, 4. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya pada komponen senter tersebut? Mari kita belajar bersama. Kita lihat pada komponen pertama itu adalah baterai. Fungsi komponen ini menghasilkan energi listrik. Sedangkan nomor 2 adalah lampu. Fungsinya menghasilkan cahaya. Sedangkan yang ketiga adalah lempengan logam yang berfungsi menghantarkan arus listrik dari baterai ke lampu. Sedangkan yang keempat adalah sakelar yang berfungsi mematikan atau menyalakan lampu pada senter. Rangkaian listrik pada senter.
Komponen utama pada senter adalah 2 baterai, lampu, lempengan logam, dan saklar. Lempengan logam pada rangkaian senter dapat diganti dengan kabel listrik. Lempengan logam dan kabel listrik memiliki fungsi yang sama, yaitu sebagai konduktor listrik. Sementara itu, saklar digunakan untuk mematikan atau menyalakan lampu. Rangkaian listrik pada senter menggunakan rangkaian seri. Komponen listrik yang dirangkai seri pada senter adalah baterai. Baterai dan lampu dihubungkan dengan lempengan logam, sehingga arus listrik akan mengalir. Dengan demikian, lampu senter dapat menyala. Posisi lempengan logam harus bersentuhan dengan saklar agar dapat mengalirkan arus listrik. Jika saklar dalam posisi tertutup, arus listrik akan mengalir dari baterai ke lampu sehingga lampu menyala. Jika saklar dalam posisi terbuka, arus listrik terputus sehingga lampu tidak dapat menyala. Listrik adalah salah satu penemuan yang sangat penting. Ayo kita bahas lebih lanjut tentang penemuan listrik dan pengaruhnya terhadap kehidupan dan peradaban manusia. Nah, anak-anakku, dulu sebelum ada listrik, penggunaan lilin, lampu minyak, dan obor sebagai penerangan utama pada malam hari. Setelah adanya listrik, penggunaan lampu listrik sebagai penerangan terutama pada malam hari. Perhatikan peta pikiran tentang pengaruh listrik terhadap kehidupan masyarakat di lingkungan. Nah, dulu sebelum ada listrik, peralatan rumah tangga yang digunakan adalah lampu minyak, setrika arang, ketel, ember dan papan penggilas, serta kentongan. Sedangkan peralatan rumah tangga setelah ada listrik, lampu minyak diganti lampu listrik, setrika arang sudah diganti menjadi setrika listrik, ketel menjadi penanak nasi listrik atau magicom ya. Kemudian ember dan papan penggilasan sudah tidak terpakai menggunakan mesin cuci. Sedangkan kentongan sebagai alat informasi itu digunakan, sudah tidak kembali digunakan. Yang digunakan adalah telepon. Kehidupan sosial dan budaya. Sebelum ada listrik, hanya bekerja pada siang hari. Kegiatan sehari-hari diselesaikan dalam waktu yang lama. Hanya dapat melakukan satu pekerjaan dalam satu waktu. Sedangkan yang keempat, kegiatan komunikasi menggunakan alat sederhana sehingga pesan lama diterima. Kehidupan sosial dan budaya sesudah ada listrik. Jadi, yang pertama dapat bekerja pada siang dan malam hari. Kemudian kegiatan sehari-hari diselesaikan dalam waktu yang singkat. Dapat melakukan lebih dari satu pekerjaan dalam satu waktu. Dan kegiatan komunikasi menggunakan alat modern sehingga pesan cepat diterima. Contoh-contoh benda elektronik dan manfaatnya yang ada di rumahmu. Contohnya, televisi manfaatnya memberikan hiburan dan wawasan baru. AC mendinginkan suhu udara dalam ruangan. Penanak nasi listrik menanak dan menghangatkan nasi. Kulkas menyimpan makanan dan minuman agar tidak cepat busuk. Mesin cuci memudahkan dalam mencuci dan mengeringkan pakaian. Nah, nanti kalian bisa mendata peralatan rumah tangga yang digunakan di rumahmu yang menggunakan listrik. Alhamdulillah, pembelajaran pada hari ini telah selesai. Kalian sudah mempelajari banyak hal. Semoga ilmu yang kalian dapatkan akan kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ayo hemat listrik, karena hemat energi, hemat biaya. Oke.
Jangan lupa terus semangat belajar dari rumah, jaga kesehatan, dan yang paling penting kalian harus selalu mematuhi nasihat orang tua dan tekunlah beribadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.